Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke modul 6, ke topik modul 6, di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu hasil review yang saya lakukan terhadap tugas Bapak Ibu, terutama tugas tutorial 2 ya, mengenai penulisan karya ilmiah secara utuh begitu ya. Di sini saya tidak bisa menampilkan satu demi satu, dan ketika kemudian makalah atau tugas tidak saya kembalikan ke Bapak Ibu, itu artinya menurut saya nilainya sudah cukup, yaitu di atas 75. Tapi beberapa hasil review juga sudah saya unggah di sistem LMS ya. Jadi silahkan bisa diakses di LMS pada bagian tugas kalau nggak salah. Untuk tugas tutorial 1 bahkan saya sudah masukkan juga nilainya. Baiklah, jadi secara umum dari tugas tutorial 2 yang masih banyak keliru, terutama adalah pada bagian penulisan abstrak ya, yang paling besar. Yang kedua, ini abstrak. Yang kedua adalah penulisan daftar pustaka. Masih banyak sekali yang keliru. Artinya belum memenuhi standar begitu. Selain itu juga cara penulisan caption gambar, pembuatan bagan, format penulisan, dan juga penulisan keyword dalam abstrak. Nanti kita lihat contohnya. Nah ini dia abstrak. Saya tidak cantumkan nama dan email ya. Jadi ini adalah saya ambil dari salah satu tugas mahasiswa dengan judul meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan menggunting pada kelompok A di RA Insan Mulia, Panisihan, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Nah, ini adalah salah satu contoh yang masih keliru, di mana di sini ada berapa banyak paragraf ini? Ada 3 paragraf. Seharusnya untuk abstrak itu hanya 1 paragraf ya. Jadi abstrak itu terdiri dari 1 paragraf, kurang lebih kata-katanya sekitar 20 kata. Kemudian di sini pada bagian ini ada tulisan nama. Setelah nama ada nama afiliasinya dulu. Afiliasi itu adalah nama institusi asal. Misalnya dari RA Insan Mulia atau dari mana begitu. Setelah itu baru ada alamat email untuk menunjukkan corresponding author ya. Jadi author yang bisa dikorespondensi jika ada mungkin 2 atau lebih author atau penulis. Itu. Jadi ini mestinya 1 paragraf. Yang kedua, masih terlihat banyak sekali tipe atau kesalahan ketik di sini. Contoh ini yang saya garis bawah. Gandeng tulisannya ya. Dari 22 siswa, 22 dan siswa itu harusnya ada spasi, 9 siswa, antara 9 dan siswa itu harusnya ada spasi. Kemudian gunting dengan juga nempel, motorik halua, anak itu mestinya ada strip begitu ya. Sedangkan dalam badan tulisan itu tidak boleh ada tipe, apalagi pada abstrak begitu ya. Abstrak ini adalah hal pertama, bagian pertama yang akan dibaca. Kalau dari penulisan saja sudah banyak kesalahan, orang sudah tidak akan tertarik untuk membacanya gitu. Nulis aja masih salah gitu, gimana isinya begitu kan, orang akan cenderung berpikir seperti itu. Berikutnya di sini juga apa ya, penulisannya gimana ya, tidak rata kiri, tidak rata kanan, mungkin rata kiri ini maksudnya ya. Tetapi abstrak itu tidak ada bagian paragraf yang
menjorok. Ya, dalam paragraf tidak ada bagian yang menjorok seperti ini. Jadi betul-betul lurus dan juga rata kiri kanan. Ini kan enggak rata kanan ya. Begitu. Itu dari sisi penulisan. Kemudian dari sisi isi. Dari sisi isi di sini juga tidak ada tujuan, sudah ada. Dari tujuan tiba-tiba ada hasil gitu ya. Padahal ini adalah hasil penelitian. Beda kalau makalahnya adalah hasil review. Tidak ada metode yang digunakan, kemudian tiba-tiba itu dia kesimpulan malah. Gitu ya. Jadi mestinya idealnya suatu abstrak itu meliputi latar belakang singkat saja, satu kalimat begitu, satu atau maksimal 2 kalimat. Kenapa itu penting? Kemudian tujuan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan. Semuanya harus ada dalam kurang lebih 200 kata. Ya. Gitu. Kemudian kata kunci. Kata kunci ini biasanya terdiri dari 4 sampai 5 kata. Ini 3 ya, tinggal nambahin saja. Begitu ya. Nah, ini adalah saya tampilkan contoh yang sudah benar. Ini saya ambil dari jurnal ya. Jadi di sini tentang pengaruh kinerja guru terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Ada nama penulis, ya, kemudian ada afiliasinya, jadi alamatnya dia, gitu, begitu ya. Kemudian ada penulisan abstrak di sini. Berikutnya belum ada alamat email ya. Biasanya bisa juga ditaruh setelah penulisan abstrak. Gitu. Nah, satu paragraf ya, satu paragraf sudah meliputi tujuan, kemudian metode, begitu ya, metode, kemudian hasil, data angket dianalisis secara kuantitatif, itu metode ya, sedangkan data hasil wawancara diinterpretasi secara kualitatif. Nah, hasil penelitian ini adalah ada poin 1, poin 2, poin 3. Di sini tidak terlihat seperti tidak ada kesimpulan, tetapi sebenarnya hasilnya itu sudah include dengan kesimpulannya. Ya, kita terutama lihat di poin 3 bahwa pengalaman mengajar guru turut memberikan kontribusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di situ kata kuncinya ada hasil belajar, kinerja, matematika, evaluasi, dan pengalaman mengajar. Itu adalah kata kunci itu fungsinya apa sebenarnya? Jadi kalau Bapak Ibu searching ya, mencari pustaka lewat Google misalnya, itu kan kita mengetik kata kunci ya. Nah, kata kunci itu akan membantu si pencari pustaka tadi untuk bisa mengarahkan ke ini, ke autor ini gitu ya. Kalau kita mencari matematika misalnya, maka akan bisa terarahkan ke sini. Tapi juga tidak serta-merta dia akan muncul pada bagian atas, tidak. Biasanya tetap ada rating seperti itu ya. Tapi ini akan membantu memudahkan pembaca untuk sampai kepada tulisan kita. Kemudian kalau kita lihat di sini tidak ada kesalahan ketik sama sekali, ya. Enak kita bacanya. Informasinya lengkap, komprehensif, tidak ada kesalahan ketik, kata kunci mencukupi dan mampu memberikan gambaran tentang isi tulisan. Kemudian berikutnya ini, penulisan bagan ya. Tadi yang saya garis bawahi adalah captionnya dan juga bagannya. Kita lihat di sini bagannya itu sangat berantakan sehingga bahkan tidak bisa terbaca gitu, maksudnya apa ya.
Jadi saran saya pada saat membuat bagan, nanti silahkan dilakukan grouping gitu ya, di grouping, sehingga nanti digeser kemanapun dia tidak akan berantakan gitu. Dirapikan dulu, di grouping, nanti geser pun kemana mereka udah dalam satu paket, satu grup begitu. Kalau nggak di grouping nanti pasti akan berantakan seperti itu. Kemudian captionnya. Di sini tertulis bagian 1 dalam kurung jurnal 2 unusa.ac.id. Itu tidak seperti itu. Penulisan caption itu mestinya adalah informasi tentang gambar atau bagan yang ditampilkan. Nah, jika diperlukan, kalau memang kita mengacu ke tulisan orang lain begitu, ditulis sumber acuan yang disitasi. Di situ dalam hal ini yang ditulis adalah nama penulis dan tahunnya. Misalnya seperti ini. Gambar 1, langkah-langkah penelitian, Rosian 2015. Jadi dari situ kita sudah langsung dapat gambaran bahwa bagan ini menyajikan tentang langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan penelitian begitu. Nah, ini mengacu kemana? Bisa juga terlihat di sini mengacu pada tulisannya Rosihan 2015. Kalau penasaran seperti apa Rosihan 2015, nah nanti kan pembaca akan melihat ke daftar pustakanya. Di sini terlihat juga bagannya rapi dan sistematif, ya. Kemudian caption juga merupakan informasi tentang bagan. Begitu. Kadang-kadang ada yang menggunakan warna, di mana warna-warna yang senada itu mencerminkan hal yang linier, gitu ya. Boleh dengan warna. Kemudian format penulisan, ya format penulisan. Banyak, beberapa banyak. Lebih kalau saya bilang banyak berarti sampai 40% begitu ya. Dalam penulisannya itu masih ada hal-hal seperti ini nih. Tidak rata kanan gitu ya. Jadi kalau penulisan atau karya ilmiah itu penulisannya justify gitu ya. Kalau di Word itu kan bisa diatur justify atau rata kiri kanan. Nah, banyak yang saya temukan kemarin itu masih hanya rata kiri saja. Atau ada yang sudah rata kiri kanan, tetapi dalam 1, 2, atau 3 paragraf masih ada yang rata kiri saja. Jadi belum konsisten begitu. Ini yang di atas adalah contoh yang keliru, yang di bawah ini adalah contoh yang benar gitu ya. Jadi silakan ke depan kalau memang ada tugas lagi atau Bapak Ibu mau menulis suatu karya ilmiah, buatlah rata kiri kanan. Kemudian ini juga saya temukan sekitar mungkin 20-30%, 30% bahkan gitu ya. Jadi dalam menulis satu paragraf itu banyak yang hanya satu kalimat saja. Ini adalah paragraf yang berurutan nih saya ambil. Paragraf pertama, kegiatan motorik halus akan berjalan dengan baik sesuai kemampuan anak didik apabila koordinasi mata dan tangan memiliki kerjasama, perhatian, dan daya tangkap yang baik atau cermat. Berikutnya, ganti paragraf. Kecerdasan motorik halus anak berkembang secara beda-beda tergantung bla bla bla. Ini kan sebenarnya masih terkait ya, masih cerita tentang motorik halus bisa dibuat menjadi satu paragraf gitu. Tapi atau seandainya ide utamanya berbeda, silahkan dikembangkan lagi. Jangan cuma satu kalimat dalam satu paragraf atau 2 kalimat dalam satu paragraf begitu ya. Berikutnya lagi ini, berikutnya juga satu paragraf gitu. Jadi silahkan dikembangkan lagi sehingga akan ada kalimat-kalimat pendukung yang memang mendukung kalimat utama. Kalimat utama itu yang mengandung ide utama dalam satu paragraf
gitu ya. Jadi tidak singkat dan patah-patah seperti itu. Kesannya jadi patah kalimatnya itu. Tidak ada juga apa itu kalimat yang bisa menyambungkan antar paragraf begitu ya. Jadi terkesan patah tadi itu. Nah, ini saya tampilkan salah satu contohnya yang sudah benar. Di sini kalau saya pahami bahwa monggo silahkan dibaca dulu Bapak Ibu. Silahkan dibaca dulu, nanti kita lihat mana ide pokoknya, mana yang pendukungnya. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau yang saya tangkap, ini saya kasih bold hitam ya. Itu adalah ide pokoknya. Jadi ide pokoknya adalah kemampuan apa sih yang dapat dikembangkan oleh anak melalui kegiatan bermain. Nah, setelah itu berikutnya adalah merupakan kalimat pendukung. Kalimat pendukung yang menjelaskan ide pokoknya atau kalimat pokoknya gitu ya. Di situ saya bold warna merah. Begitu ya. Jadi yang dikembangkan anak melalui kegiatan bermain diantaranya adalah kemampuan kognitif, di mana di situ anak-anak tidak membangun konsep atau pengetahuan dalam kondisi terisolasi, melainkan melalui interaksi dengan orang lain. Nah, selain itu, bermain juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, jadi selain kognitif, ada juga kemampuan berpikir abstrak yang mungkin muncul melalui kegiatan bermain. Pada saat mana? Nah, dijelaskan lagi. Ini terjadi pada saat anak bermain peran dan bermain pura-pura. Kita sering lihat ya, anak-anak bermain jual beli atau apa sebagai suatu keluarga. Mereka itu secara tidak langsung sebenarnya sedang mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berimajinasi seperti itu ya. Itu kemudian di situ juga dijelaskan bahwa bermain terbukti mampu mendorong anak untuk berpikir kreatif juga. Ya, karena di situ anak juga akan memilih sendiri kegiatan yang mereka sukai, kemudian belajar membuat identifikasi atau mengidentifikasi tentang banyak hal, belajar menikmati proses sebuah kegiatan, belajar mengontrol diri. Otomatis ketika bersosialisasi dengan teman-teman, bermain bersama teman-teman, mereka juga ada dilatih untuk mengontrol diri gitu ya. Dan mereka akan diajar atau belajar mengenai makna dari sosialisasi dan bagaimana keberadaan mereka di antara teman-teman sebaya. Nah, ini adalah satu contoh
satu paragraf yang bagus ya. Jadi ada ide pokok yang kemudian dijelaskan oleh ide pendukung. Kalimat pokok bisa berada di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, bisa juga ada di akhir kalimat begitu. Nah, berikutnya adalah penulisan daftar pustaka. Ini adalah contoh yang keliru dan saya bisa bilang 50% banyak keliru untuk penulisan daftar pustaka. Jadi silahkan nanti dicek lagi bagaimana cara menulis daftar pustaka yang benar pada contoh jurnal yang sudah saya kirim satu paket dengan tugas tutorial 2 itu ya. Itu adalah saya ambil artikel-artikel dari jurnal dan itu tahun-tahun terbaru, tahun 2020. Kalau sudah publish di jurnal, artinya itu sudah melalui review dari para reviewer. Jadi tentunya sudah sesuai dengan ketentuan jurnal. Ketentuan jurnal itu satu dengan jurnal yang lain kemungkinan berbeda, tetapi semuanya mengacu pada satu sistem penulisan yang memang sudah disepakati begitu ya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Nah, saya masih banyak menjumpai model penulisan daftar pustaka seperti ini. Ya. Penulisannya jelas keliru. Walaupun itu dari internet misalnya, harus tetap ada di depan itu nama yang menuliskan. Atau kalau yang menuliskan bukan nama tapi sebuah lembaga, misalnya itu diacu dari websitenya BPS, Badan Pusat Statistiknya ditulis BPS, kemudian judulnya apa, gitu ya. Kemudian diakses pada tanggal berapa. Itu boleh. Dan bukan hanya masalah penulisan, yang saya temui juga adalah masih ada saja yang menggunakan WordPress, Blogspot, dan sejenisnya untuk menjadikan acuan gitu. Ini sangat tidak diperbolehkan gitu ya. WordPress, Blogspot sudah saya wanti-wanti sejak awal bahwa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Kemudian akademia isinya memang bagus-bagus banyak ya. Tetapi kalaupun Anda mengambil dari akademia, yang ditulis bukan akademianya, tetapi nama penulisnya begitu. Nama penulisnya. Di akademia juga ada beberapa, saya lihat ada jurnal juga gitu ya kadang. Tetapi yang ditulis di situ bukan akademianya, tapi adalah nama penulisnya. Dan Ibu bisalah menilai saya kira ya, mana tulisan yang bisa diacu, mana tulisan yang memang berupa karya ilmiah, dan mana yang bukan begitu ya. Kemudian, nah ini penulisannya seperti ini juga nggak rapi lah ya. Kemudian ini jurnal2.unusa.ac.id. Ini juga nggak bisa menuliskan daftar pustaka seperti ini. Jadi bukan website jurnalnya, tetapi tetap yang diacu adalah nama penulisnya. Nama penulisnya, kemudian tahun publikasinya, baru nanti nama jurnalnya. Nama jurnalnya pun saya yakin bukan ini, bukan jurnal unusa.ac.id. Pasti namanya ya nama jurnalnya, bukan nama websitenya ya. Ya, jurnal pendidikan, misalnya seperti itu. Lagi-lagi silakan dicek lagi pada jurnal yang sudah saya sertakan sebagai contoh. Nah, ini adalah cara penulisan daftar pustaka yang benar misalnya nih. Jadi ada nama penulis, ada nama tahun, kemudian judul, ya, ada judulnya, judul tulisannya. Kemudian, nah ini kalau misalnya dari proceeding itu kumpulan artikel ya dari suatu seminar nasional, ditulis di belakang itu ada tahunnya lagi. Gitu ya. Jadi seminar nasional tentang apa? Nah, ini positif psikologi. Kemudian di mana seminar itu dilaksanakan, itu juga
harus tercantum di Unika Widya Mandala Surabaya. Kemudian yang berikutnya ini adalah pustaka dari buku nih, Mansur 2005. Ada nama penulis, tahun, judul, penerbit ya, pustaka pelajar, kemudian kota tempat diterbitkannya buku tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah contoh pustaka yang diambil dari tesis, ya, tesis S2. Ada nama, tahun, ini sudah wajib ya, nama tahun itu pasti harus ada di depan. Judul, ini judul tesisnya. Kemudian ditulis di sini nih. Kalau skripsi ya skripsi, tesis ya tesis, disertasi ya disertasi, begitu ya. Kemudian nama universitasnya, tempat di mana tesis itu dikeluarkan, dan kotanya. Ini adalah salah tiga penulisan daftar pustaka yang sudah benar. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengevaluasi, self-evaluation ya, mengevaluasi diri sendiri pada bagian mana yang sudah pas dan pada bagian mana yang belum gitu. Tapi jangan terlalu khawatir, kalau makalah tidak saya kembalikan berarti nilainya sudah di atas 75. Begitu, Bapak Ibu. Mungkin untuk review tugas saya cukupkan sampai di sini, dan berikutnya kita masuk ke materi modul 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.